Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ahlul jannati thalathatun dzu sultanin muqsitun wa fakun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin wa afifun muta'affifun dzu iyalin. Rawahu Muslim. Dari Riyad bin Himar radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa penghuni surga itu terdiri dari 3 golongan. Penguasa yang adil yang dicintai rakyatnya, orang yang mempunyai jiwa kasih sayang terhadap setiap kerabat dan setiap muslim, dan orang yang miskin yang menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta padahal ia mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Muslim. Ada satu nasihat dari baginda Rasul bahwa ada 3 golongan orang yang dijamin masuk surga. Yang pertama, dzu sultanin. Pertama, seorang penguasa yang sangat adil, muwaffaqun, dan dicintai oleh rakyatnya. Penguasa yang adil, muqsit. Penguasa yang muqsit, yang bisa memberikan keadilan, yang bisa berbuat adil, yang berdiri di tengah-tengah, ya. Tidak membela A, tidak membela B, tidak membela C. Semua rakyatnya dia ayomi. Semua rakyatnya dia penuhi hak-haknya. Penguasa yang adil tentu saja ini menjadi penghuni surga. Kenapa? Dengan keadilannya ia bisa memberikan ketentraman kepada masyarakat luas. Dengan dia tentram, maka dia bisa melaksanakan ibadah. Di penguasa yang bisa menjamin ketentraman rakyatnya, ketentraman masyarakat yang dia pimpin, dia pasti banyak didoakan oleh orang banyak. Pemimpin yang baik, pemimpin yang bijak, pemimpin yang adil, yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas, pasti dia banyak yang mendoakan baik, ya. Semoga ya. Umurnya panjang, ya. Berkah hidupnya, kemudian dimudahkan segala urusannya. Kenapa? Orang baik pasti doakannya baik. Kalau satu negara mendoakan dia menjadi orang yang baik, ya, dia mendapatkan kebaikan yang banyak, ya pasti dia mendapatkan tiket masuk dalam surga. Namun sebaliknya, jika seorang pemimpin dia zalim, pemimpin yang dia semena-mena, pemimpin yang aji mumpung, ya, mumpung dia berkuasa kemudian berbuat seenaknya, apalagi membuat kebijakan-kebijakan dengan semaunya sendiri, tidak manfaat dan maslahat kepada umat, masyarakat dan rakyat banyak disengsarakan olehnya, ya tentu orang banyak yang mendoakan tidak baik. Alah, pemimpin kayak gini, ya, ngapain didukung, ya, ngapain kemudian didoakan baik, ya. Dia sudah banyak menyengsarakan rakyat. Ya, maka ada bahasa kemudian bahasa kualat, ya. Tuh akibatnya dia, ya, dusta kepada rakyatnya kemudian dia kualat. Itu bahasa orang kampung ada bahasa kualat, ya. Artinya apa? Orang kalau menanam kebaikan dia akan berbuah dengan kebaikan. Orang menanam keburukan dan dia akan memanen keburukan pula. Kalau kita menjadi pemimpin bisa berbuat kebaikan, bisa berbuat ihsan, berbuat adil, maka akan mendapatkan kita hasil dari keadilan yang kita tegakkan. Rakyat akan cinta kepada kita. Rakyat akan mendoakan kita doa yang baik-baik. Rakyat akan memberikan kita, ya, dukungan-dukungan yang baik, ya. Sehingga kemudian dia diberikan empati, simpati dari masyarakatnya. Dia gembira, rakyat ikut gembira. Dia bersedih, rakyat pun ikut berduka. Tapi kalau ada pemimpin yang dia zalim, biasanya dia gembira, rakyat sengsara. Giliran dia sengsara, rakyat tertawa. Itu tanda-tanda dia nggak mampu untuk menjadi seorang pemimpin yang baik.
Nah, pemimpin yang baik bisa tercermin ketika kita berjamaah. Ya. Seorang imam, dia merupakan simbol dari pemimpin. Kalau kita makmum, wajib ikut imam apabila imamnya benar. Kalau imamnya salah, kita makmum wajib menegur imam. Ditegur tidak mau, ya kita memisahkan diri, tidak usah ikut berjamaah dengan dia yang dia salah. Sebagai seorang imam, kita harus bijak ketika kita salah, ditegur oleh makmum, kita harus mau. Jangan sampai kita mentang-mentang kita ulama, kita alim, ya, lulusan dari Timur Tengah. Oh, kita jadi imam salah kok nggak mau ditegur. Ya. Yang ditegur malah kita omongin, kamu tahu apa? Saya lulusan Timur Tengah. Oh, ditegur malah nggak terima. Banyak di sekitar kita pemimpin yang dia salah ditegur oleh rakyat malah nggak terima, yang negurnya malah ditangkap. Nah, ini kan kacau balau. Ya. Pemimpin yang baik dia menerima aspek dari rakyatnya, ya. Menerima keluhan dari rakyatnya, menerima ya, apa sih maunya rakyat, ya. Apa sih keinginan rakyat, harapan rakyat. Kemudian dia ciptakan ya, satu ketentraman, satu keadilan. Yang seperti ini dia akan masuk surga, menjadi penghuni surga. Yang kedua kata baginda Rasul, orang yang dijamin masuk surga, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Seorang yang mempunyai jiwa kasih sayang terhadap setiap kerabatnya dan setiap muslim. Orang yang punya jiwa kasih sayang. Orang yang memiliki jiwa kepedulian. Orang yang suka merasakan bahwa orang lain adalah saudaranya. Penderitaannya adalah penderitaannya pula. Sehingga dia mau berbagi. Seorang muslim yang punya jiwa kasih sayang, bukan muslim yang temperamental, bukan yang suka mencari persoalan, bukan orang yang suka mencari permusuhan, tapi seorang muslim yang berjiwa kasih sayang. Kalau dia salah, dia segera untuk minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau orang lain salah, dengan lapang dada dia memaafkan orang lain. Ini sangat indah. Berjiwa besar, kasih sayang kepada kerabat-kerabatnya, orang terdekatnya, dan seluruh kaum muslimin yang menjadi saudaranya. Dia bukan pendendam, dia bukan pembenci, dia bukan pendengki. Nah, ini kalau sudah dendam, benci, dengki, ini yang membuat kita kemudian retak persaudaraan kita. Ya. Hancur kerabat kita, kekerabatan kita. Hancur pula persaudaraan kita kalau kita sudah dihinggapi oleh penyakit yang namanya benci, dengki, kemunafikan, sehingga kita kemudian tidak bisa memaafkan kesalahan orang, ya. Tidak mau menerima kritikan orang, tidak mau menerima nasihat orang. Nah, seorang muslim itu harus berjiwa lapang, ya. Berjiwa lapang, memiliki kasih sayang. Ruhama ubainahum kata Al-Quran. Ciri umatnya baginda Rasul, ruhama ubainahum, mereka saling kasih mengasihi. Saling kasih mengasihi. Bukan saling sikut, bukan saling tendang, bukan saling fitnah, bukan saling caci maki, bukan saling menggunting dalam lipatan. Yang akhirnya seperti api di dalam sekam. Enak kalau kita seorang muslim saling menghormati, ya. Bertetangga kita saling menghormati, ya, saling menghargai, saling merasakan penderitaan, ya, empati, simpati. Enak. Sedangkan hidup itu akan sumpek, akan sempit, akan sulit, akan terasa sempit kalau kita kemudian memelihara kebencian, kedengkian, permusuhan. Ya. Apalagi kita merasa tidak senang melihat orang lain senang, ini penyakit dengki. Penyakit dengki ini sering sekali menghancurkan kekerabatan. Itu. Bahkan menghancurkan amal-amal kita. Muslim yang satu dengan muslim yang lain bagaikan satu tubuh. Apabila satu sakit, yang lain akan merasakan sakit. Satu contoh misalkan kita jalan, ya. Kita jalan tiba-tiba kaki kesandung batu. Berdarahlah jempol kita, sakit luar biasa. Yang bilang aduh siapa? Mulut kita. Padahal kepala dengan kaki jaraknya cukup jauh. Kepala dengan kaki jaraknya kan jauh. Bahkan kepala kita, kaki kita belum pernah bertemu. Belum pernah bertemu. Kalau tangan dengan tangan sering ketemu, tangan dengan kepala sering ketemu, tangan dengan kaki sering ketemu, tapi kaki dengan kepala gak pernah bertemu. Tempatnya saling berjauhan, tapi saling merasakan penderitaan.
Ketika jempol kaki berdarah, sakit terkelupas, ya, pedih luar biasa, refleks mulut kita bilang, aduh. Yang sakit kaki, yang bilang aduh kepala. Ini merasakan penderitaan. Merasakan penderitaan. Tangan kanan kita gatal. Ya. Datang tangan kiri menggaruk-garuk, ya, tanpa diminta. Giliran tangan kiri yang gatal, yang kanan datang menggaruk-garuk tanpa diminta itu. Kalau kedua-duanya gatal, saling garuk-garuk atau kanan dan kiri, indah itu. Itulah seorang muslim, ya. Penderitaannya menjadi penderitaan kita. Sehingga kita ketika di Palestina sana, ya, saudara kita muslim yang di sana mendapatkan betapa beratnya cobaan yang dihadapi oleh saudara kita di sana. Minimal kita ikut merasakan dan berdoa. Semoga saudara kita di Palestina sana segera untuk dimerdekakan, diberikan kekuatan iman Islam, sehingga bisa menghadapi ujian yang begitu berat. Ya. Jadi seorang muslim yang berhati, memiliki kasih sayang yang luas, inilah calon dari penghuni surga. Yang ketiga, orang yang dijamin masuk surga kata baginda Rasul, wa afifun muta'afifun dzul iyali, yaitu seorang yang miskin yang menjaga kehormatan dirinya dan ia tidak meminta-minta, padahal ia mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya. Subhanallah, ya. Seorang muslim yang dia miskin, dia papa, dia menderita, tapi pantang meminta-minta, padahal begitu banyak keluarga yang dia tanggung. Dia lebih baik bekerja keras, ya, keras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala demi untuk menghidupi keluarganya. Pantang dia untuk meminta-minta. Kenapa? Dia menjaga kehormatannya. Dia punya kehormatan yang dia jaga. Dia punya harga diri. Lebih baik saya bekerja keras, tangan terkelupas, kaki berdarah demi untuk mendapatkan uang yang halal daripada harus menghibah-hibah kepada orang, meminta-minta, mengharapkan belas kasihan, yang kemudian hancurlah martabat dan kehormatan saya. Hancurlah harga diri saya. Kita punya harga diri. Seorang muslim, seorang yang memiliki harga diri. Jangan sampai harga diri kita dijual begitu murah. Kita terkadang mohon maaf, ya, mohon maaf. Kita sering sekali ketika membangun musola, membangun madrasah, membangun masjid, ya, kita mengabaikan harga diri. Di jalan kita membuat jaring, setiap orang lewat kita tariki, kita diminta sodakonya. Ini kan sebetulnya ini bisa menghancurkan harga diri kita sebagai seorang muslim. Coba yang lewat misalkan ada mereka non muslim melihat kita menadahkan tangan meminta untuk membuat masjid, di mana letak harga diri kita? Sehingga saya pribadi kurang setuju, ya, kalau kemudian kita harus di tengah jalan meminta-minta orang yang lewat demi untuk membuat masjid, musola, madrasah. Adakah seorang muslim yang kaya? Tentu banyak. Ya. Seolah-olah kita tuh nggak memiliki kemampuan, kekuatan ekonomi. Sehingga kita seorang muslim harus bisa menguasai ekonomi dunia. Jangan sampai kita jadi pengekor, ya. Ekonomi kita dijajah. Ya. Harga diri kita dijajah. Sehingga kita nggak punya harga diri. Ya. Muslim yang kaya itu banyak. Yang sedikit itu seorang muslim yang dia kemudian merelakan dan tidak tulus ikhlas berbagi kepada yang membutuhkan. Itu yang terpenting. Ya. Janganlah sampai kemudian kita nafsi-nafsi. Ini yang membuat kemudian Islam ini berpecah belah, tidak punya kekuatan, karena kita nggak mau bersatu, nafsi-nafsi. Urusan orang kita ya kita. Kadang-kadang kita nggak peduli. Kita punya uang, kita punya harta, ya. Tetapi sebelah sedang membuat musola, sedang membuat madrasah, kita kurang peduli. Kalau kita bersatu, saling membahu, ya, saling mendukung, ya, mensupport, ya. Saudara kita yang sedang punya proyek-proyek besar, membuat yayasan Islam, membuat tempat-tempat tahfidz Quran, kita sumbangkan, kita dermakan, kita wakafkan harta kita, subhanallah. Tidak ada kemudian peletakan batu pertama sekaligus batu yang terakhir. Itu yang terjadi. Ya. Pelangnya besar, mohon bantuannya, mohon doa restunya akan dibikin masjid besar, ya. Peletakan batu pertama begitu ramai, setelah itu lama nggak dilanjutkan. Akhirnya peletakan batu pertama menjadi peletakan batu yang terakhir, subhanallah. Ya. Kita sangat ironis kalau melihat seperti ini. Ya. Oleh karena itu, ya,
Seorang muslim yang baik, biarpun dia seorang yang miskin, tidak berdaya, tidak memiliki harta, tapi pantang